Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu klasifikasi kualitas air minum menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Anggotanya yaitu saya sendiri, ada Fabil Muafa dengan NIM F1D02173. Yang pertama, abstrak. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, namun tidak semua air aman untuk dikonsumsi, sehingga perlu diketahui kualitas air yang baik untuk dikonsumsi. Klasifikasi merupakan salah satu teknik data mining yang dapat membangun model dari data sampel ke dalam kelompok yang sama. Klasifikasi memiliki banyak algoritma yang sering digunakan seperti decision tree dan random forest algoritma. Penelitian ini menggunakan dataset kualitas air dengan dua algoritma, yaitu decision tree dan random forest algoritma. Kedua algoritma ini akan dibandingkan dalam proses klasifikasi data untuk mengetahui metode mana yang paling akurat dilihat dari tingkat akurasinya yang paling tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa random forest mempunyai tingkat akurasi paling tinggi sebesar 72,55% dibandingkan decision tree sebesar 63,0,3%, sehingga algoritma random forest merupakan metode terbaik untuk klasifikasi data. Tujuan pustaka yaitu penelitian terdahulu, kemudian data mining, kemudian decision tree, kemudian random forest. Kemudian metode penelitian yaitu sumber data, yang kedua pengolahan data, kemudian model yang diusulkan, kemudian yang terakhir evaluasi. Kemudian kita menuju ke code-nya. Baiklah, berikutnya yang pertama di sini terdapat library yang digunakan, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Pilot, kemudian Seaborn. Selain itu juga ada library algoritma decision tree classifier, random forest classifier, kemudian GPS, kemudian KNN, kemudian XGB classifier, dan Bagging classifier. Kemudian di sini kode berikutnya digunakan untuk membaca dataset dengan menggunakan fungsi readcv, kemudian menginput dataset yang berada pada Kaggle. Kemudian df.save ini yaitu untuk mengecek dimensi dataset portability, yaitu dimensinya yaitu 3, 2, 7, 6, dan 10. Kemudian data preparsion-nya yaitu code ini df.isNull.zoom ini yaitu untuk mengecek apakah dataset terdapat data yang bernilai nol atau tidak. Kemudian jika dilakukan pengecekan, dihasilkan bahwa pada dataset terdapat data yang bernilai nol, antaranya yaitu 491, kemudian 781, dan 162. Kemudian kode berikutnya, kode ini berfungsi untuk mengecek isNull terdapat 3 fitur yang memiliki nilai nol, maka dilakukan penanganan untuk nilai nolnya dengan mengisikan data yang bernilai nol dengan median atau nilai tengah dari data yang ada dalam setiap fiturnya. Kemudian di sini ada df.isNull lagi, yaitu untuk melakukan data yang bernilai nol, maka dilakukan pengecekan kembali. Hasilnya menunjukkan di dalam dataset tersebut sudah tidak ada yang bernilai nol. Kemudian df.descript ini
untuk menampilkan datanya, data tabelnya, kemudian num kolom dan kolom ini yaitu kode yang berfungsi untuk mendapatkan salinan dari daftar nama kolom, data frame df ke dalam variabel num kolom yang bentuk list Python biasanya. Kemudian kode berikutnya itu digunakan untuk mendeteksi dan mengembalikan daftar nilai pencilan suatu data numerik yang menggunakan metode ETL. Kemudian di kode berikutnya untuk mendeteksi adanya outlier pada setiap kolom numerik dalam data frame df menggunakan visual plot dari Seaborn. Kemudian di sini kode berikutnya untuk menangani nilai outlier pada data frame dengan mengganti nilai outlier tersebut dengan batas atasnya yaitu atau upper bound atau batas bawahnya yaitu lower bound yang dihitung berdasarkan IKR. Kemudian di sini ada sama juga kayak yang di atas. Kemudian untuk modelingnya yaitu kode ini untuk memisahkan data input atau output dari data frame menggunakan ikon iLog. Kemudian kode berikutnya digunakan untuk membagi data secara acak menjadi data training dan testing sebelum digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model mesin learning. Kemudian di sini ada print yang kurung untuk mengecek isi variabel x text-nya. Kemudian kode berikutnya berfungsi agar rentang nilai dan distribusi data antar kolom atau fitur menjadi seragam. Kemudian terdapat perintah print lagi untuk mengecek isi variabelnya. Kemudian di sini ada set dan nilai untuk akurasinya. Kemudian di sini berikutnya untuk melatih model-model tersebut secara paralel dan membandingkan performanya. Kemudian kode berikutnya di sini berfungsi untuk mengevaluasi sejumlah model menggunakan teknik cross validation dan melihat model mana yang memiliki scoring paling tinggi berdasarkan data training. Kemudian yang pertama di sini ada random forest-nya. Untuk random forest ini berfungsi untuk melakukan evaluasi performa model random forest yang sudah dilatih sebelumnya dengan data mining. Kemudian ini hasilnya. Berikutnya untuk melihat model random forest dalam bentuk convolution matrix menggunakan heat map. Kemudian di kedua ada KNN. Kode KNN ini digunakan untuk melakukan evaluasi performa model KNN yang sudah dilatih dengan data testing serupa dengan kode evaluasi random forest sebelumnya. Kemudian kode berikutnya yaitu untuk visualisasi model KNN dalam bentuk convolution matrix menggunakan heat map. Kemudian SVM, kode ini digunakan untuk melakukan evaluasi performa model CVM yang sudah dilatih dengan data testing. Kemudian kode berikutnya untuk melihat model matriks dengan algoritma SVM. Kemudian ada XGB. Kode XGB ini dilakukan untuk mengevaluasi akurasi model XGB yang telah dilatih dengan data testing menggunakan matrik-matrik yang disebutkan. Ini nilainya. Kemudian di sini kode ini untuk melihat performa model XGB dalam bentuk convolution matrix menggunakan heat map.
Kemudian untuk visualisasinya itu yang pertama random forest, yaitu untuk forest ini visualisasi hasil model menggunakan algoritma random forest dibuat ke dalam dua gambar menggunakan data testing X dan Y, kemudian testing X dan Y, kemudian ke dalam titik-titik sesuai nilai X dan Y menggunakan NumPy Mesh Grid. Setelah itu ditambahkan plot kontur bidang dua dimensi menggunakan plot kontur pada model random forest-nya. Bisa dilihat. Ini gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang keduanya. Kemudian untuk KNN, visualisasi model menggunakan algoritma KNN ini dibuat lagi ke dalam dua gambar, menggunakan data training dan testing. Kemudian dipetakan dalam titik-titik yang nilai X-nya menggunakan NumPy Mesgrid. Bisa dilihat, ini gambar yang pertama, testingnya, dan ini gambar yang pertama training, yang kedua testingnya. Kemudian CVM ini digunakan untuk memvisualisasi hasil model menggunakan algoritma, dibuat ke dalam dua gambar lagi, kemudian menggunakan data training dan data testing, kemudian dipetik lagi ke dalam titik-titik sesuai nilai X dan Y menggunakan NumPy Mesh. Bisa dilihat gambar yang pertamanya yaitu trainingnya, kemudian gambar yang keduanya gambar testingnya. Kemudian terakhir ada XGB, yaitu kode XGB ini bertujuan untuk memvisualisasi hasil model menggunakan algoritma, kemudian dibuat ke dalam dua gambar lagi menggunakan data training dan testing, kemudian dipetakan dalam titik-titik sesuai nilai X dan Y-nya menggunakan NumPy Mesh Grid. Bisa dilihat gambar pertama yaitu training, kemudian gambar yang kedua testing. Mungkin itu saja dari code-nya, kemudian kembali ke PPT. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya presentasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.